Sebetulnya apa yang mau saya bagikan di sini tuh cukup berat sih ya. Semoga saudara-saudari bisa menerimanya ya. Di sini judulnya kan konsep predestinasi non-Calvinis. Kenapa non-Calvinis? Karena istilah predestinasi umumnya dimiliki oleh aliran Calvinis. Jadi begitu mendengar kata predestinasi, biasanya orang tuh langsung berpikir ini aliran Calvinis. Tetapi konsep predestinasi yang akan kita sampaikan hari ini itu bukan konsepnya Calvinis atau aliran Calvinis. Catatan kaki 1 Imamat 11 ayat 2. Agar umat Allah dapat menempuh kehidupan kudus, seperti yang diminta oleh Allah yang kudus, mereka harus berhati-hati dalam berkontak dengan berbagai jenis orang. Amin. Ya, jadi bebannya ini ya, saudara-saudari, bebannya ini. Nah, sekarang saya ingin membicarakan penyelamatan 100% umat Allah. Umat Allah ada dua, ada Israel dan non-Israel. Nah, saya katakan ini 100%, saudara-saudari. Artinya tidak akan ada yang tidak selamat. Coba kita ngobrol sebentar. Menurut saudara-saudari, ada enggak umat Allah yang gagal mencapai keselamatan? Apakah saudara-saudari berpikir kalau umat Allah itu bandel, kalau umat Allah itu mengeraskan hati, menolak keselamatan, maka dia binasa? Apakah seperti itu? Coba ngobrol dulu siapa yang mau tanggapi. Amin. Coba ya, saudara ya. Ya, Dalam konteks umat Allah itu semua yang diciptakan, bangsa Yahudi dan non Yahudi ya, Israel dan non Israel gitu ya, saudara ya. nah Semua umat Allah ini Hmm? bukan semua yang diciptakan. Oke. Umat Allah ini adalah umat yang dipilih, bukan Oh, semua dipilih. manusia ciptaan. Amin, Umat amin. yang dipilih, semua yang Ya. dipilih ditentukan. Amin. Ya, bagi mereka yang terpilih sesuai dengan rencana Allah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga Ya. ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Kalau Ya, membaca dari betul. firman ini, kalau membaca dari firman ini, ya semua yang sudah ditentukan pasti Tuhan genapkan. Ya, ini kan yang dipilihnya itu sebelum dia lahir malahan. Ya. Jadi ada 100% sebelum dunia dijadikan, ya di catatan Allah ini kan sudah ada 100%, betul nggak? Amin. Ya kita pakai ilustrasi lah, 10 miliar umpamanya. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah mengenal 10 miliar orang-orang pilihannya. Betul nggak? Amin. Ya. Luar biasa ya. Ya, puji Tuhan. Sebelum dunia dijadikan,
Bahkan Efesus bilang tuh sebelum alam semesta ada, Iya. Allah sudah mengenal 100% umat pilihannya. Iya. Amin. Kita sekarang pakai angka ya 10 miliar ya sebagai gambaran. Jadi Allah sudah mengenal 10 miliar. Dia sudah lihat wajah-wajahnya sebanyak 10 miliar. Namanya juga Allah, Maha Tahu, tidak terukur. Hikmatnya, kuasanya, sehingga dia bisa mengenal 10 miliar umpamanya. 100%. Nah, tadi saya tanya, dari 10 miliar itu, semuanya pasti menerima keselamatan nggak? Kalau bangsa Israel lewat hukum Taurat, kalau non-Israel perjanjian baru lewat Injil Yesus Kristus. 10 miliar itu pasti selamat kan? Amin. Iya, mereka yang dipilihnya. Amin. Coba, ada nggak saudara-saudari lain yang tidak sepakat? Firman Allah tidak mungkin gagal. Ya, konteksnya ini adalah, ini kan diambil dari Roma 9 ayat 6. Konteksnya itu adalah tidak mungkin gagal itu dalam hal memuliakan 100% ahli warisnya. Baca aja nanti ya, Roma 8, 14 sampai 39. Khususnya baca 30 ayat 31 sampai 39. Saudara-saudara akan menemukan bahwa konteksnya firman Allah tidak mungkin gagal. Itu adalah dalam memuliakan. Memuliakan di sini itu artinya sampai akhir ya. Menjadi serupa dengan Kristus. Matang. Bukan hanya jiwanya, tetapi tubuhnya juga dimuliakan, ditransfigurasi. Firman Allah tidak mungkin gagal. Oke? Jadi sekali lagi ya, misalnya 100% ini adalah 10 miliar. Maka kalau kita baca ayat-ayat ini, di Yerusalem baru nanti akan ada 10 miliar. Amin. Bisa nggak berkurang satu? Kalau menurut firman ini tidak. Tidak ya? mungkin. Amin. Kita lanjut ya pelan-pelan ya. Nah, di sini saya mau kasih beberapa ayat tentang bangsa-bangsa lain, tentang 100 ekor domba, dan tentang mereka. Pertama, di sini dikatakan, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Yaitu, sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Sampai apa? Jumlah yang penuh. Jumlah yang penuh. Jumlah yang penuh ini 100% ya. Dari bangsa-bangsa lain, yaitu non-Israel telah masuk atau diselamatkan. Nah, setelah ini terjadi, yaitu dengan jalan demikian, nah ini yang agak membingungkan saudara-saudari. Seluruh Israel, seluruh 100% akan diselamatkan. Percayakah saudara-saudari bahwa seluruh Israel akan diselamatkan? Bingung ya? Karena faktanya kita tahu orang-orang Israel tuh banyak yang tidak diselamatkan.
Tetapi nanti kita akan melihat bahwa ternyata firman ini tuh tidak salah. Nah, ini baru bangsa lain ya. Tadi jumlahnya bakal penuh ya. 100% ini judulnya, penyelamatan 100%. Sekarang ada seseorang punya 100 ekor domba. Seorang ini siapa? Allah. Ya, seorang ini yang mewakili Allah di sini hanya punya 100 loh ya. Dikatakan di sini hanya punya 100 atau bisa lebih. Bisa nggak lebih dari 100? Enggak kan, karena jelas-jelas hanya punya 100. 100%. Dan seekor di antaranya sesat. Kita tahu kisahnya kan akhirnya yang seekor itu ditemukan kan. Artinya keselamatan itu memang 100%. Ya, amin. Dan jelas di sini dikatakan setelah ayat 12, ayat 14 kan berkata Bapakmu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Jadi makin jelas ya bahwa penyelamatan itu pasti 100%. Nah, lalu yang ketiga, ini. Mereka di sini adalah yang Allah setia kepada mereka. Allah setia kepada mereka. Jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Tidak ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa penyelamatan umat Allah itu 100%. Jelas ya? Nah, sekarang siapa mereka? Ya, mereka siapa? Mereka adalah orang-orang yang diberikan Bapa kepada Kristus. Ya. Seringkali kita berpikir bahwa keselamatan itu tanggung jawab manusia. Kalau manusianya tidak mau menerima, ya tidak selamat. Ternyata inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Jadi seseorang itu bisa datang kepada Yesus itu sebetulnya di belakang layar ini yang terjadi, yaitu orang-orang itu diberikan oleh Bapa kepada Kristus. Coba ngobrol dulu. Orang-orang itu selamat itu karena dia berhasil menerima Tuhan Yesus, berhasil tidak menolak Tuhan Yesus, atau karena dia diberikan Bapa kepada Kristus. Diberikan Bapa kepada Kristus, penentuan itu takdir, saudara. Amin. Ya. Wah, luar biasa nih ya, takdir. Kalau Amin. menurut saya karena itu pilihan, saudara. Jadi orang itu bertanggung jawab gitu ya. Iya. Tidak, saya tidak. Orang tidak bertanggung jawab. Allah yang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Amin. Ya, oke, kita di sini jangan sampai berdebat. Ya. Cuma Sorry, maaf.
Cuma saya mau menunjukkan fakta bahwa orang-orang itu diberikan Bapa kepada Kristus, ya. Amin. Tadi saudari yang merasa itu adalah tanggung jawab manusia, itulah memang kebanyakan orang Kristen seperti itu berpikirnya. Tetapi malam hari ini full ayat kok. Nanti sebentar saya akan maju lagi, semuanya ayat kok, nggak ada kata saya. Ini pertama-tama, ya, ini kehendak Dia, ini bukan kehendak manusia, ya. Ini kehendak Allah. Yang telah mengutus Yesus, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Jadi kalau sampai Yesus tidak menjaga salah satu aja dari 10 miliar itu, satu aja hilang, maka artinya Yesus gagal. Sebab inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku dan seterusnya, supaya jangan ada. Jangan ada di sini artinya satu pun tidak boleh ada yang hilang. Oke ya? Jadi kalau dari 10 miliar itu satu aja hilang, artinya Tuhan Yesus gagal. Oke? Amin. Coba saudari baca. Iya, Kristus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Bapa berikan kepadanya. Aku berdoa untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu. Aku menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi jelas ya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Oke? Amin. Lihat ini saya simpan terus di atas nih judulnya nih. Penyelamatan 100% umat Allah. Oke? Dari awal sampai barusan jelas ayat-ayatnya bahwa benar 100% umat Allah pasti selamat. Ya. Kecuali dia yang telah ditentukan untuk binasa. Saudara, bukankah Ya. bukankah Yudas ditentukan untuk binasa? Ya memang ini tentang Yudas. Ini Amin. dia di sini Iya. itu mengacu ke Yudas. Ya. Padahal juga dipilih ya, saudara Yudas. Dipilih untuk binasa. Ya, kalau dipilih sih mana mungkin binasa. Kan ayatnya tadi yang awal-awal udah jelas yang dipilih itu pasti akan dimuliakan. Tadi ayat-ayat yang di awal. Kalau tidak dipilih, mengapa jadi muridnya Tuhan? Tuhan menjadikan dia muridnya. Karena Tuhan tidak rela Petrus yang berkhianat. Oh, Tuhan Yesus. Lah, kalau kita kasihan Yudas toh, saudara. Nah itu saudara Diki, saya boleh tanya enggak? Silakan. Itu ditentukan. Kalau memang iblis itu pemberontak ya, kenapa Tuhan nggak berontak aja sekalian iblisnya dibinasakan? Kan dia Tuhan, terserah Tuhan dong. Enggak bisa kalau itu saudari, karena benar. Memang ini akhirnya tuh muncul pertanyaan-pertanyaan ini udah pasti. Itu semua ada jawabannya ya, hanya kalau saya bagikan sekarang ini nggak maju-maju gitu. Simpen dulu lah ya pertanyaannya ya. Baiklah, saudara. Tuhan Yesus.
ini yang terakhir yang saya masih tanda tanya ini saudara Apa? Diki. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ini yang dimaksud ya? Ini mereka-mereka yang belum selamat. Jadi nanti kan murid-murid Tuhan akan memberitakan Injil sampai hari ini dan pasti akan ada orang-orang percaya. Jadi ini Itu termasuk orang-orang yang percaya yang next gitu, yang terkemudian. Apakah itu sudah tidak termasuk yang 100% itu bukan? Iyalah, itu Iya, kan Pak? yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Anggap aja 10 miliar sampai nanti di Yerusalem baru, itu ya ilustrasinya ya. Nah, mereka ini ya tercakup yang 10 miliar itu. Amin. Ya, jelas ya. Saya mau nampilin dulu fakta-fakta yang akan membuat saudara-saudari bingung ya. Apa? Pokoknya, Iya. tapi nanti Aku akan ada jawabannya ya. Amin. Nah, ini masih tentang siapakah mereka ya. Iya. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Hidup kekal ini Zoe ya. Iya. Hayat Dan Allah ya. mereka pasti loh ya, pasti ya. Tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Iya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Sekali lagi nih, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Memberikan mereka kepadaku. Besar. Itu lebih besar dari siapa? Dari siapapun. Dan seorang Siapapun pun. ini siapa? Siapapun ini tuh ya iblis, malaikat-malaikatnya, dunia, ya orang-orang jahat, hamba-hamba palsu. Nabi-nabi palsu. Pokoknya nggak ada yang bisa merebut gitu. Okay? Kekuatan apapun, saksi Yehova, Mormon, nggak mungkin bisa merebut. Karena Bapakku itu lebih besar dari siapapun. Kalau ada yang bisa merebut satu aja, artinya ada yang lebih besar dari Bapak. Ada aja satu yang kena rebut nih, hilang keselamatannya. Artinya orang yang merebutnya itu lebih besar daripada Bapak. Tuhan Yesus. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak. Amin. Puji Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Oke. Jadi saya masih fokus di soal penyelamatan 100%. Oke ya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku. Nah ini. Tadi ada saudari berkata bahwa orang selamat itu tanggung jawab dia. Coba di sini baca. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Artinya kalau yang sudah Bapak ambil, comot, lalu dikasihin ke Tuhan, pasti akan datang. Itu tanggung jawab Bapak atau tanggung jawab orang itu? Tanggung jawab Bapa. Ya. Karena dia yang memberikan. Bapak yang comot orang itu, dikasihin ke Tuhan Yesus. Iya. Yang tanggung jawab Bapa dan Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi semua yang diberikan Bapa pasti akan datang kepadaku, kata Tuhan Yesus. Paulus membunuh jemaat-jemaat Tuhan. Kita sih mungkin pikir udah dia masuk neraka. Ternyata akhirnya dia datang kepada Yesus. Karena Allah, Bapa udah comot dia. Jadi ini tanggung jawab Bapak atau tanggung jawab orang itu? Tanggung jawab Bapa yang memberikan kepada putra. Nah,
Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Amin. Petrus menyangkal Tuhan Yesus, nggak Hmm. dibuang. Ada lagi orang kaum saleh, anak-anak Tuhan jatuh ke dalam dosa, sengaja mau lari dari Tuhan, benci Tuhan, tidak akan dibuang. Karena dia sudah datang kepada Tuhan. Iya. Dia sudah percaya, dia sudah terima Tuhan. Iya. Mungkin tadinya ada satu saudara, bahkan mungkin anak kita, suami, istri, family, mengasihi Tuhan, tiba-tiba dia jatuh ke dalam dosa, lari, benci Tuhan, nggak mau lagi ke gereja. Dia tidak akan dibuang. Karena dia sudah datang kepada Yesus. Dia tidak akan dibuang. Oke? Iya. Ini janji Tuhan loh. Nah, ini sekali lagi yang tadi tanggung jawab manusia atau tanggung jawab Allah. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Jadi kalau ada orang tidak mau terima Tuhan Yesus sampai dia meninggal dunia, gara-gara siapa itu orang nggak mau datang kepada Yesus? Kalau ada orang sampai akhir hayatnya dia tidak mau datang kepada Yesus, menerima Tuhan, itu siapa yang menyebabkan itu? Ayo jawab. Siapa yang menyebabkan orang itu tidak mau datang kepada Tuhan? Saudara, saya coba ya. Hmm. Karena ini kan dibilang tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi karena dia tidak ditarik oleh Bapa, Bapa mengeraskan hati orang itu untuk tidak percaya. Masa seperti itu, saudara? Masa seperti itu? Nah, Tapi kalau bukan seperti itu, jadi arti lain apa? Coba ada yang bisa bantu enggak? Untuk membuat tidak seperti itu, gitu. Semoga Tuhan membelas kasihani kita semua ya. Karena Allah yang sedang ditampilkan di sini itu membingungkan gitu. Tadi saudari Kalisa bilang, masa sih seperti itu? Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau Iya, tidak ditarik penyebabnya oleh ini Bapa. ditarik oleh Bapa. Jadi Bapaklah yang menyebabkan seseorang tidak mau datang kepada Tuhan Yesus. Tidak mau datang, ya. Ya, Karena apa Bapak yang sendiri, mengeraskan hatinya? ya ini Bapak kan pemrakarsa orang datang. Ya, Orang datang Bapa kepada yang Dia. narik. Bapa yang Oke. memberikannya kepada Tuhan Yesus. Iya. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Iya. Amin. Puji Tuhan. saudara ini boleh tanya enggak atau harus Boleh, lanjut? boleh. Karena memang ini tuh harus diskusi. Kalau enggak, bingung. Berlalu. Silakan. Nah, ini saudara, kalau misalnya kayak ada orang ya awalnya dia tuh percaya Tuhan, tapi kayak dia milih agama lain. Itu Ya. gimana? Murtad. Atau mungkin Kalau seperti orang mengambil itu Iya, sudah iya. diselamatkan, Iya. tidak ada seorang pun dapat merebut dia dari tangan Bapa. Amin. Iya. Amin. Tetapi ada kemungkinan orang itu tidak benar-benar Ilalang gitu. diselamatkan. Ada juga kemungkinan seperti itu. Kita lanjut ya. Ini udah jelas.
bahwa Bapaklah yang menyebabkan orang datang kepada Tuhan Yesus, dan Bapaklah yang menyebabkan orang tidak mau datang kepada Tuhan Yesus. Coba saudari baca. Ya. Allah menghendaki 100% selamat. Allah, Juru Selamat kita, menghendaki supaya semua orang 100% diselamatkan. Amin. Nah, ini semua orang. Ada yang berpikir bahwa orang di sini itu adalah semua manusia ciptaan. Betul nggak? Kalau orang di sini itu semua manusia ciptaan. Nanti kita lihat ya. Semua orang, kita fokus nih. Baik. Dalam menjelaskan kebenaran apapun, dalam hal ini kita mau menjelaskan kata semua orang, oke? Kita tidak bisa hanya berdasar pada satu bagian Alkitab. Sebaliknya, kita harus bergantung kepada semua perkataan Alkitab. Saudara-saudari mau mengerti siapa semua orang? Harus bergantung kepada semua perkataan Alkitab. Amin. Tidak boleh kita hanya menjadikan ayat ini saja sebagai bukti. Aku pegang hanya satu ayat ini aja. Tuh lihat, Tuhan menghendaki semua manusia ciptaan. Semua orang. Tidak dikatakan semua orang pilihan. Artinya apa? Artinya ini semua ciptaan. Nah, mungkin ada yang seperti itu. Tetapi tidak boleh seperti itu. Karena dalam menjelaskan kebenaran apapun, kita tidak bisa hanya berdasar pada satu bagian Alkitab. Sebaliknya kita harus tergantung kepada semua perkataan Alkitab. Ya. Baca ini 2 Petrus 1 ayat 10 nanti. Nah, ini dari buku 96 Perkataan Sehat. Buku Prinsip Menafsirkan Alkitab. Kalau saudara-saudara yang ikut kelas diaken, ini punya bukunya ya. Coba saudari baca. Saudari tolong. Tidak ada satu ayat yang bisa mencakup seluruh kebenaran. Dan untuk memahami satu kebenaran, seseorang tidak bisa berdasar pada satu ayat saja, tetapi harus mempertimbangkan banyak ayat lainnya. Di pihak lain, dalam menjelaskan kebenaran apapun, seseorang harus mempertimbangkan setiap ayat. Amin. Ya. Kita mau mengerti semua orang ini siapa? Harus mempertimbangkan setiap ayat. Oke? Amin. Kita sedang memeriksa semua orang nih. Allah Juru Selamat kita menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ya. Semua orang adalah semua orang yang menerima karunia Allah. Harus bandingin dengan ayat-ayat lain. Ku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Nah, mungkin enggak kata semua orang ini adalah semua manusia ciptaan? Mungkin enggak? Mungkin. Kalau misalnya ayat ini Paulus berkata kepada Timotius, Paulus itu menulis berdasarkan ilham Allah. Kalau memang Allah bermaksud semua manusia ciptaan harus selamat,
Artinya Allah harus mengaruniakannya kepada semua manusia ciptaan. Betul nggak? Iya. Ya. Iya. Banyak manusia masuk neraka. Iya. Fakta Alkitab. Artinya, ini tuh tidak mungkin semua manusia ciptaan. Amin. Kalau ini semua manusia ciptaan, maka Allah harus mengaruniakan keselamatan kepada Nah. semua manusia ciptaan. Sedangkan Yudas tidak dikaruniai. Yudas sudah ditentukan untuk binasa. Jadi, dari satu ayat ini aja kita udah bisa tahu bahwa semua orang tidak mungkin mengacu kepada semua manusia ciptaan. Semua orang di sini adalah semua orang yang menerima karunia Allah. Amin. Jadi cocok ayat ini dijelaskan oleh ayat ini. Itulah cara membaca Alkitab. Ayat dijelaskan oleh ayat. Nah, kalau orang selamat, itu artinya orang itu mencari Allah. Kita sering berkata seperti itu. Banyak orang Kristen juga seperti itu. Ya, orang itu diselamatkan karena dia mencari Allah. Tidak. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ya, saya mengatakan, ya karena tidak ada seorang pun yang mencari Allah, makanya harus Bapa yang narik. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mencari Allah, harus Bapa mengaruniakan kepadanya. Kemudian Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Keselamatan adalah dari Keselamatan dari Tuhan. Jadi semua orang di sini adalah semua orang yang menerima karunia Keselamatan. Oke? Ya, 10 miliar tadi. Orang di sini ya. 100 miliar tadi. 10 Tidak ada miliar. seorang pun 10 ya, 10 miliar. Ilustrasinya 10 miliar ya. Maaf. Ini nanti sampai akhir kita pakai ilustrasi ini terus soalnya. ada seorang. Nah, kemudian semua orang di sini adalah semua orang yang Allah bawa masuk ke dalam Kristus. Oh, Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya ke dalamnya beroleh hidup yang kekal. Nah, orang bisa ke dalam itu oleh siapa? Tetapi oleh Dia. Kamu berada dalam Kristus. Oleh Dia. Kamu berada dalam Kristus. Jadi, setiap orang yang percaya ke dalamnya, nah nanti kita akan berkata, karena itu saudara-saudari, manusia percayalah ke dalamnya. Ayo percaya, ayo. Ya boleh, memang harus gitu. Tetapi ingat bahwa orang itu bisa berada dalam Kristus itu oleh Dia. Oke? Oleh Dia. Jadi semua orang ini adalah semua orang yang Allah bawa masuk ke dalam Kristus. Lalu semua orang adalah semua orang yang ditarik Bapa. Ini tadi kita udah bahas ya. Jadi kalau tidak ditarik, tidak bisa datang. Semua orang inilah semua yang dipilih Allah. Kalau semua orang ini adalah semua manusia ciptaan, maka Allah harus memilih semua manusia ciptaan. Semua orang
Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kalau ada 10 miliar, 10 miliar itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah, sekarang barulah kita mau masuk ke jawabannya, saudara-saudari. Jadi dari tadi kita sudah bingung bahwa kenapa sih Allah menarik orang yang satu ditentukan binasa sehingga tidak mau dia tarik. Kita sudah tahu orang datang kepada Kristus karena ditarik oleh Bapa. Bapa tarik dong semua orang. Tetapi faktanya memang di neraka banyak orang. Gimana ini? Lazarus diangkat ke Firdaus, tetapi orang kaya itu tidak. Tersiksa oleh api. Nah, jadi di antara dua jenis manusia ini, yang satu jenis memenuhi syarat. Yang satu jenis lainnya tidak memenuhi syarat. Teman, syarat terpenuhinya dan tidaknya itu bukan tanggung jawab manusia. Tadi kita sudah setuju dan melihat bukan tanggung jawab manusia. Baik, kita melihat dua jenis manusia. Nah, ini catatan kaki Roma 5 ayat 19. Oke? Bacakan coba, saudari. Melalui kejatuhannya, Adam menerima satu unsur yang tidak diciptakan oleh Allah, yaitu sifat iblis. Baik, cuplikan buku Daging dan Roh halaman 3. Sejak Satan menginjeksikan dirinya ke dalam manusia, tubuh manusia memiliki unsur lainnya, yaitu ada satu unsur asing yang ditambahkan kepadanya. Jadi, tubuh itu memiliki dua unsur. Unsur yang pertama diciptakan oleh Allah. Dan unsur lainnya adalah unsur yang adalah Satan itu sendiri. Amin. Siapa yang percaya bahwa segala sesuatu yang ada itu ciptaan Allah? Siapa yang percaya seperti itu? Segala sesuatu diciptakan oleh Allah, termasuk sifat iblis. Oke. Artinya saudara-saudari tidak setuju dengan catatan kakinya ya? Ini Adam menerima satu unsur yang tidak diciptakan oleh Allah, yaitu sifat iblis. Tidak diciptakan. Dari mana sumbernya, saudara? Kalau tidak diciptakan oleh Allah. Nah, makanya Zoom ini tuh harus berjilid-jilid ya. Akan ke sana. Cuma saya ingin menampilkan dulu catatan kaki dulu ya. Ini bukan kata saya ya. Nanti terjawab saudara-saudari ya. Cuplikan buku ini Daging dan Roh tulisan saudara kita ya. Ada unsur asing. Ya. Asing. Unsur asing. Ada dua unsur. Ini ada hubungannya dengan dua jenis manusia nih. Saya kasih tahu dulu nih, dua unsur ini menghasilkan dua jenis manusia. Unsur yang pertama diciptakan oleh Allah dan unsur lainnya adalah unsur yang adalah Satan itu sendiri. Saudari percaya Satan diciptakan oleh Allah? Tidak. Allah Ya. menciptakan malaikat. Malaikat jatuh jadilah Satan. Kalau memang Allah menciptakan iblis, artinya Allah harus bertanggung jawab
atas kerusakan yang dihasilkan oleh iblis. Ya, Iya. saya tidak berani menggunakan kata-kata saya sendiri ya. Ini nanti saudara-saudari boleh baca PH Kejadian berita 18 ya. Catat. Ini kita sudah beralih ya dari penyelamatan 100%, kita sudah jelas banyak sekali ayat-ayat pendukungnya. Sekarang kita mau masuk kenapa kok ada yang dipilih, ada yang nggak dipilih, ada yang ditarik oleh Bapak, dan ada yang tidak ditarik oleh Bapak. Ini berhubungan dengan dua unsur ini ya. Unsur yang pertama diciptakan oleh Allah, dan ada unsur yang tidak diciptakan oleh Allah. Nah ini nih, ini mulai bikin kaget-kaget kali ya. Coba saudari baca. Dua jenis manusia. Dua unsur yang kini ada di dalam manusia adalah dua jenis sperma. Kejadian 3 ayat 11, 13 sampai 15. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, karena spermamu dan spermanya. Amin. Jadi kalau di LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab Bahasa Indonesia, itu sperma itu terjemahannya keturunan. Oke. Kalau di Septuagint, yaitu Alkitab Perjanjian Lama yang berbahasa Yunani, itu Yunani sperma. Kalau di Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani, itu zera. Artinya sperma jantan. Nah, mu di sini siapa? Iblis nih ya. Kepada ini bicaranya kepada ular nih ya. Ya. Ini mu di sini ularnya siapa? Manusia. Nya manusia yang Allah ciptakan, oke? Amin. Ini permusuhan antara ular dengan manusia atau permusuhan manusia dengan manusia? Ular dan manusia. Oh, jadi ular yang di got, ular yang di hutan itu ya yang dimaksud. Ini sperma manusia atau sperma non manusia? Yang mu ini non manusia. Sperma ular ya, keturunan ular. Setan, keturunan setan. Oke. Jadi menurut saudari, Ya. spermamu ini, ya ini wujudnya apa ini? Apakah bayinya ada tanduknya? Kayak gambar-gambar Satan itu. Sifat ya. Sifatnya. Unsurnya itu udah bukan manusia gitu, meskipun dia fisiknya manusia. Nah itu yang saya tanya, secara fisik ini manusia bukan? Kan kalau setan itu roh, saudara, nggak ada fisiknya. Jadi ini sperma fisik atau bukan? Bukan, sperma roh. Oke, bingung ini. Pelan-pelan ya. Iya. Pelan-pelan. Saya balik ke sini nih. Ini Adam menerima itu masuk ke dalam tubuhnya loh. Masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga di dalam tubuh Adam itu ada unsur yang tidak diciptakan Allah. Coba ingat nggak Roma 7 ayat 23? Di dalam anggota-anggota tubuhku.
ada hukum dosa di dalam anggota-anggota tubuhku, kata Roma 7. Jadi Adam menerima satu unsur yang tidak diciptakan oleh Allah di dalam tubuh. Lalu setelah Adam menerima unsur itu, melalui dimakan masuk ke dalam tubuh, muncul firman tentang dua sperma, dua jenis sperma. Dua sperma ini sebetulnya dua jenis manusia. Mhm. Dua jenis manusia, saudara. Ya, Manusia kita periksa. lama. Kita periksa aja ya. Oh, Oke? Kita periksa. Nah, aku akan mengadakan permusuhan, oke? Antara sperma ular dan sperma manusia ciptaan. Permusuhan ini segera terlihat di Kejadian 4 ayat 8. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke ladang. Ketika mereka di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. Ini permusuhan bukan? Permusuhan. Dua manusia ya. iya. Lihat, Kain berasal dari Iblis. Manusia dan manusia. saudara-saudari, ini sperma ular. Menurut saudara-saudari, Kain ini berasal dari sperma ular bukan? Bingung ya? Harusnya iya Iya. ya. Harusnya ada iya sifat sih. iblis di dalamnya ya. Mm-mm. Tapi wujudnya Kain loh, manusia loh. Iya, iya. Saudara, kalau saya boleh coba. Silakan, silakan. Karena manusia itu bejana ya. Jadi kan dia tuh bisa kosong kan. Kalau dia kosong, dia kan bisa dimasukkan dengan unsur apa aja. Mau itu Ya, sperma iblis, saudari sperma mulai Tuhan. connect nih. Bagus. Ya, Saya belum connect nih, saya belum. Karisa, itu nanti lanjutin, kita akan Karisa. masuk ke bejana itu, saudari. Ah, baiklah. Tadi saudari berkata bahwa ini tuh wujudnya bukan manusia. Ada semacam keyakinan itu tadi. Kalau sekarang gimana nih? Allah mengadakan permusuhan, lalu mulai terlihat nih permusuhannya. Sekali lagi, saya mau tanya, kalau spermanya yang jadi Habel, pasti itu spermanya Adam ya. Ya, Ini Kain spermanya Adam bukan? Adam juga sih. Kenapa pakai sih? Betul juga. Kalau Kain itu memang spermanya Adam, artinya di dalam Adam ada dua jenis sperma dong. Ya, Nih, dua dua jenis. unsur yang kini ada di dalam manusia, dua unsur yang kini ada di dalam manusia adalah dua Dua jenis sperma. Dua unsur yang ada di dalam manusia bukan kata saya. Tadi kita udah baca kata catatan kaki dan kata buku daging dan roh. Oke? Mhm. Dari sini ada yang mau dulu memberi tanggapan apakah saya salah menafsirkan atau gimana? Coba bantu saya. Sebab tadi saya menyimpulkan bahwa sperma ular menjadi Kain, sperma Adam yang dari ciptaan Allah menghasilkan Habel. Coba bantu saya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan yang membuat saya jadi tidak lagi meyakini bahwa sperma ular itu Kain hasilnya dan sperma ciptaan Allah itu Habel.
Ada nggak yang mau jelaskan? Coba. Ini teks aslinya ya. Teks aslinya itu zera, sperma jantan. Septuaginnya sperma. Dan kalau saudara-saudari membaca kamusnya dari Strong atau Thayer, selidiki lagi teks aslinya itu memang benar-benar sperma gitu. Sperma yang dipelajari oleh di ilmu biologi. Lanjut ya, siapa yang tetap berbuat 30 dosa ya. Berasal dari iblis. berasal dari ular, oke? Iya, berasal dari Kalau kita gabung dengan ayat iblis. tadi, sperma ular, oke? Ya. Siapa yang Ya. tetap berbuat dosa ini, manusia atau malaikat atau satan, roh, gentayangan atau siapa ini? Manusia. Siapa? Manusia. Manusia. Jadi sekarang udah ngerti dua jenis manusia ya? Ya. Berasal. Berasal dari iblis. Berasal. Siapa yang berasal? Ya, Berasal. dari Allah. Asal mulanya berasal ini. dari iblis. Berasal ya, asalnya. Ya. Ya, ini membicarakan orang yang berasal, Berasal. bukan malaikat yang berasal. Malaikat Siapa memang yang iblis tetap ya, berbuat dosa ini tentang manusia. manusia. Iya. Lalu barang siapa berasal dari Allah. Sperma Allah. Ya, bukan. Kalau Benih ya. maksudnya itu kan manusia itu ciptaan Allah. Kalau ciptaan Allah baik nggak? Baik. Baik. Ya. Ada yang berasal dari iblis. Ciptaan iblis. Nah, ini muncul memang pertanyaan-pertanyaan ini. Makanya tadi kan ada satu unsur yang tidak diciptakan Allah. Tadi kan ada Ya, itu sudah di pertanyaan saya, tak pendem nanti saya ya takut. itu. Jadi catatan kakinya itu tadi ada satu unsur yang tidak Allah ciptakan. Ya, siapa yang menciptakan unsur itu, saudara? Ada satu pencipta lain, ada ciptaan lain yang ya pencipta yang lain. Ya, segala sesuatu yang tidak diciptakan itu belum tentu diciptakan oleh orang lain. Bisa saja dijadikan. Dijadikan. Contohnya, saya tidak menciptakan Anak. botol. Eh, Saya hanya ya. menciptakan tanah liat, umpamanya. Iya. Tanah liat Paham, ini paham. jadi botol, gitu. Paham, saya paham. Menghasilkan atau menghasilkan, begitu. Ya, menjadikan lah. Menjadikan. Jadi iblis itu bisa menjadikan sesuatu yang tidak Allah ciptakan. Amin. Ya, paham saya. Menjadikan itu materialnya sudah ada. Contohnya dosa. Dosa itu tidak diciptakan oleh Allah. Ya. Dosa itu berasal dari iblis. Ya. Nah, barang siapa berasal dari Allah. Jadi di sini lihat, ini udah mulai bisa melihat nggak ada dua jenis manusia. Ya. Satu berasal dari iblis, satu berasal dari Allah. Dan siapa yang berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Kenapa orang-orang Yahudi itu tidak mau mendengarkan Tuhan Yesus? Karena mereka berasal dari iblis. Ya. Nah, sekarang orang-orang yang berasal dari iblis ini termasuk yang 10 miliar enggak? Bukan. Kan orangnya. Ya? Bukan ya?
Artinya tidak semua manusia berasal dari Allah, oke? Hmm. Ya, Ya, untuk sementara pahami dulu yang 10 miliar tadi itu berasal dari Allah, ya. ya. Nah, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Amin. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya. Karena kamu tidak berasal dari Allah. Nah, saudara-saudari, pernah nggak lihat videonya? Ada gembala domba di ladang, teriak, panggil domba-dombanya. Lalu domba-dombanya spontan ngumpul semua. Pernah lihat nggak? Iya, lihat. Domba itu punya satu naluri, sifat, bawaan. Dia itu hafal suara gembalanya. Misalnya ada 100 ekor domba yang digembalakan, gembalanya langsung panggil 100 nyamperin. Cuman misalnya ada 5 diantaranya serigala. Mhm. Kira-kira serigala itu datang nggak ke gembala? Enggak. Enggak, karena sifat alamiah serigala itu seperti itu. Bukannya si serigala nggak mau datang, dia nggak denger, dia nggak mengenal gitu. Dia asik aja Mhm. di tempatnya. Jadi kalau ada orang-orang tidak mendengarkan firman Allah, yaitu bukan sperma domba, Mhm. tapi sperma serigala. Nah, ini ilustrasi ya. Yuk, kita lihat. Nah, sekarang yang barusan, setiap pembahasan saya langsung simpen di atas supaya ingat ya. Tadi di awal, pelan-pelan nih, di awal kita sudah membicarakan soal apa? Pemilihan. Ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Ada ya, yang dipilih ya ditarik oleh Bapa. Yang dipilih ya diberikan kepada Yesus. Yang tidak dipilih artinya tidak ditarik oleh Bapa. Tidak juga diberikan kepada Yesus. Dibiarkan saja. Dan pemilihan ini bersyarat, bukan tanpa syarat. Syaratnya apa? Udah bisa belum menghubungkannya sekarang? Syaratnya apa? Syaratnya dia harus Berasal dari Allah. bukan sperma ular, oke? Yang berasal dari Allah. Harus syaratnya harus dia itu berasal dari Allah, oke? Amin. Nah, ini yang tadi saudara tanyakan. Allah tidak menciptakan manusia yang berasal dari iblis. Artinya iblis yang ciptakan gitu kan? Tadi saudari bertanya, nah ini kalau saya mau jelasin panjang, nanti saudara-saudari saya kasih video, 2 video ini ya. Oke. Ini adalah 2 jenis manusia. Pertama-tama dibuktikan dulu oleh Alkitab bahwa iblis bukan ciptaan Allah. Ini penting. Kalau iblis bukan ciptaan Allah,
Yang keluar dari iblis ciptaan Allah bukan? Bukan. Logikanya bukan kan? Oke, nanti ini saya share ya. Nah, sekarang 2 jenis manusia. Tadi kita sudah mengawali 10 miliar. 100% selamat. Oke? Udah mulai Amin. capek ya, saudara-saudari ya. Amin. Ya, nyimak, masih menyimak. Amin, amin, saudara. 10 miliar, anggap ya, mungkin lebih aja. Yang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan 100% selamat. Oke? Tetapi manusia ciptaan ada 100 miliar. Kan ini 2 jenis manusia ini, ya. Jadi yang 10 miliar itu manusia jenis yang pertama, yang 90 miliar lainnya manusia jenis yang kedua. Sampai di sini udah connect belum? Connect. Mulai connect. Mulai connect. Telat ya connect-nya ya di ujung. Jadi pertanyaannya, ada nggak umat Allah yang tidak selamat? Enggak, umat Allah 10M. Selamat. Semuanya ya. Jadi kalau saudara-saudari memberitakan Injil, tahu nggak mana umat Allah, mana yang dari sperma ular, mana sperma manusia ciptaan? Tahu nggak? Nggak Tidak. tahu kan? Belum tahu gimana itu. Nggak tahu membedakannya. Saya Gimana juga nggak itu? tahu membedakannya. Maksud saya adalah nggak usah pilih-pilih orang untuk beritakan Injil, oke? Oke, baik. Misalnya, saudara-saudari punya taman rumput hijau. Terus di tengah-tengah taman tuh di sana di sini ada lalang. Apakah saudara-saudari waktu menyiram taman dipilih-pilih nggak? Oh, yang lalang nggak mau disiram. Saya hanya mau Enggak nyiram lah, siram rumputnya semua. saja. Jadi nggak perlu milih-milih, siram aja ya. Ya, Iya. Cuman kurang tepat sih ilustrasi lalang dan rumput. Maksud saya tuh beritakan Injil ya jauh usah pilih-pilih lah ya. Beritakan saja. Nanti kalau manusia itu memang berasal dari Allah, Ya, dia pasti akan mendengarkan. Oke? mendengarkan. amin. Amin. Kan tadi ada ayatnya. Barang siapa yang berasal dari Allah, Ya, mendengarkan Iya, firman. dengar. Dengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Walaupun tidak berasal dari Allah, tetap Mhm. mendengarkan firman. Hanya tidak mengertinya dan menolaknya. Mhm. Ya. Tetapi tetap harus diberitakan ke semua. Ya. Jangan punya pemikiran, sudah pasti selamat kok. 10 miliar sudah pasti selamat. Sudah, santai aja, nggak usah beritakan Injil. Boleh nggak gitu? Jangan. Kalau saudara-saudari begitu, nanti Tuhan bangkitkan orang lain beritakan Injil. Orang yang dapat upah. Sampai sini udah mulai kebingungannya, udah mulai sedikit ada terang ya.
Ya, amin. Baik. Jadi, nah ini. Dua jenis sperma ini ada di dalam satu orang laki-laki. Oke? Kain dan Habel berasal dari tubuh Adam. Namun Alkitab berkata bahwa Kain berasal dari si jahat dan bukan keturunan Adam. Bukan keturunan Adam. Loh, kok bukan keturunan Adam ya? Iya. Berasal dari si jahat. Ada ayatnya. Inilah kitab keturunan Adam. Iya. Hmm, Coba ada Oh. Kain nggak di sini? bentar. Ada bersaudara. Silakan aja baca Kejadian 5 nanti. Nggak ada Kain di sana. Mhm. Abel Kain udah dan meninggal, Habel. jadi nggak disebut di sini. Bentar. Hmm. Bagian 4 ya. Ini saya singkat-singkat ya, tapi memang hanya ada di sini. Set, Enos, Kenan, Mahalael, Yared, Henok, Metusala, Lamed, Nuh. Nggak ada Kain. Ada apa ya? Nggak ada. Dan Dia kan lahir dari Hawa, Hmm, istri Adam. namun Alkitab Nah, Secara fisik ya. nah, jadi walaupun secara jasmani berasal dari dari Adam, Mhm. tetapi tidak dianggap sebagai keturunan Adam. Tidak Hmm. dihitung sebagai keturunan Adam. Iya, keturunan ular dianggapnya. Hmm. Kan tadi ayatnya, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu, keturunan ular, dan keturunan manusia cipta. Oh Tuhan Yesus. Ini membuat saya ngeri, saudara. Coba ya saya kembali ke beban supaya saudara-saudari tahu nih ya. Tadi saudara ngomong ngeri soalnya nih. Ini apa nih saudari baca ya tadi yang ngomong ngeri. Mm-mm. Yang bebannya. Agar, Mana tuh? nih, agar Agar umat Allah dapat menempuh kehidupan kudus seperti yang diminta oleh Allah yang kudus. Mereka harus berhati-hati dalam berkontak dengan berbagai jenis orang. Berhati-hati dalam berkontak dengan berbagai jenis orang. berbagai jenis di sini tuh karena ini kan kitab imamat. Ada binatang-binatang najis. Iya. Ada beberapa jenis binatang najis yang melambangkan orang-orang yang tidak tahir. Yang melambangkan orang-orang yang berasal dari dunia. Dari iblis. Berkontak dengan berbagai jenis orang. Ini catatan kaki kitab imamat ya. Nanti Imamat dibaca 11. aja imamat pasal 11 Iya. ya. Imamat pasal 11. Baca yang lengkap dengan catatan kakinya ya. Imamat 11, baik. Sudah boleh tanya, saudara. Oke, silakan Saudari Dani, silakan. Amin. Jadi satu tadi kan Kain sama Habel, satu bapak kan. Tapi ternyata kan satu bapak ini ada yang keturunan orang percaya ya Tuhan ya. Juga ada keturunan ular ini ya. Jadi dalam satu kandungan misalnya satu kandungan pun bisa ya memang begitu nyatanya ya. Makanya tadi terus saudara bawa hati-hati dalam pergaulan karena kita mungkin akan menemui keturunan ular ini ya. Gitu Ya. saudara. Kita boleh bertemu dengan semua orang, tetapi kita tidak boleh berkontak dengan sembarangan orang. Betapa seriusnya kalau anak-anak kita salah punya pasangan.
Tetapi mengenai anak-anak kita, apakah dia berasal dari iblis atau berasal dari Allah, tidak perlu terlalu khawatir. Semua kedaulatan Allah. Tadi ada pertanyaan saudari ini ya, tanya saudara atas dasar apa ya Tuhan menentukan umat yang Dia berikan kepada Kristus. Apakah karena kemahatauannya semata sehingga Tuhan tahu persis mana yang berharga dan mana yang tidak? Maaf kalau pertanyaan lancang. Enggak, ini pertanyaan bagus. Ini bukan lancang ya. Setelah mendapatkan atau melihat ayat-ayat tadi, sebetulnya itu Iya. atas kemahatauan Allah. Amin. Allah tahu Esau itu bukan dari dia, makanya dibenci. Yakub dan Esau Ya, bukan hanya dari satu kandungan, bahkan anak kembar. ya, Tetapi Allah berkata, Kembar ya. aku membenci Esau ya. Ya, masih Yakub. dan mengasihi Yakub, padahal Esaunya belum berbuat baik, belum berbuat jahat. Iya, Yakubnya malah lebih jelek daripada Esau kalau pelakunya mah, betul nggak? Ya, Jadi pertanyaan saudari ini adalah kemahatauannya. Kita sih nggak mau tahu, kita nggak bisa bedakan mana sperma ular, mana sperma Mm. manusia ciptaan. Tetapi Allah Maha Tahu, sehingga pemilihan ini conditional election, pemilihannya bersyarat. Apa syaratnya? Syaratnya dia itu berasal dari Allah. dari Allah. Sedangkan aliran Calvinis percayanya pemilihan tanpa syarat, semau gue. Nah, satu ayat lagi ya. Masih bisa konsentrasi lagi sebentar? Amin. Ya, amin. Amin. Coba baca saudari. 2 jenis. oke. 2 jenis sperma ini ada di dalam satu orang laki-laki. Allah berfirman kepada Abraham, aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu banyaknya. Keturunanmu itu sperma ya. Oke. Oh, ini Jadi sperma maksudnya yang tuh dikatakan. keturunan Abraham, oke? Yang berasal dari sperma Abraham. Nah ini juga ayat yang akan sangat menerangi kita nih. Coba baca lagi saudari. Amin. Roma 9 ayat 7. Bukan karena mereka adalah sperma Abraham, maka semuanya adalah anak-anak Abraham. Ayat 8. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan atau sperma yang benar. Ini yang tadi bikin bingung. Seluruh Israel akan Diselamatkan. Ya. diselamatkan. Siapa seluruh Israel? Bukan semua kan? sperma Abraham. Bukan karena mereka adalah sperma Abraham, maka semuanya adalah anak-anak Abraham. Jadi yang terhitung anak-anak Abraham itu hanya sperma yang benar. Kalau sperma ular ya tidak benar itu.
bukan anak-anak menurut daging. Kain anak menurut daging kan, Ya. tapi tidak terhitung keturunan Adam. Mhm. Jelas? Ya, mulai jelas, mulai terang. Nih, walaupun orang-orang yang menolak Kristus berasal dari sperma Abraham, Ya. mereka bukan anak-anak Abraham. Baca saudari ayat ini. Ya, mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Amin. Lanjut ya. Ini saya tuntaskan dulu. Tuhan mengasihi Orang Israel, keturunan keturunan Yakub, untuk keturunan Yakub untuk selama-lamanya. kita bahas ayat ini sekarang. Ayat ini kita bahas ya. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Kalau Allah membenci orang Israel, artinya Allah berdusta, oke? Karena di sini dikatakan Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Pasti Allah tidak berdusta. Pasti Allah mengasihi orang Israel selama-lamanya. Ya. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Allah pasti menepati untuk mengasihi orang Israel selama-lamanya. Seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ya, seluruh Israel akan diselamatkan, menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub atau Israel. Tidak ada Menyingkirkan. ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub. Nah ini jawabannya nih, baca saudari yang paling bawah. Tidak semua orang yang berasal dari Israel atau dari Yakub adalah orang Israel. Saya jadi terjawab nih tadi saudara Diki tadi udah bicara ini, saya bertanya-tanya gimana ya? Waktu saudara tadi bicara bahwa saya percaya bahwa semua Israel, semua keturunan Israel itu akan diselamatkan. Tetapi tidak semua keturunan Yakub itu akan diselamatkan. Itu tadi. Saya Jadi baru terjawab nggak sekarang? terjawab sekarang di sini. Ya, ya. Ini sama-sama Roma 9, ini ayat 6b, ini ayat 7. Ya. Ya, tidak semua orang yang berasal dari Israel, yaitu Yakub adalah orang Israel. Jadi secara jasmaniah memang mereka orang Israel, tapi di mata Allah mereka bukan orang Israel. Karena bukan, ini langsung lanjutnya ayat ke-7 nih. Karena bukan karena mereka sperma Abraham, maka semuanya anak-anak Abraham. Yakub kan spermanya Abraham. Keturunan Yakub pun termasuk sperma Abraham. Dari sini tuh langsung lanjut ke ayat 7. Jadi tidak semua yang berasal dari Israel dianggap sebagai orang Israel. Kenapa? Karena spermanya bukan sperma yang benar. Jadi hati-hati berkontak dengan berbagai jenis orang. Oke? Doakan anak-anak kita hati-hati memilih jodoh. Oke? Nah, ini nanti nyambung terus lah. Hanya ini sedikit aja lah. Pewahyuan ini memperlihatkan alasan Allah apa? Mengeraskan hati. Karena sperma iblis ini. Ya, Allah nggak mau mereka. Allah nggak mau menarik mereka.
Nah, sampai di sini, saudara-saudari, jangan dulu merasa sudah paham ya. Nanti akan bingung lagi. Saya mau kasih ayat yang bikin bingung lagi. Jangan merasa sudah paham. Petrus juga keturunan ular. Tuhan Yesus menyebut Petrus adalah iblis. Nyala iblisnya. Sampai di sini mungkin saudara-saudara udah mulai mengerti, tetapi begitu muncul lagi ayat ini bingung lagi. Karena Petrus sperma yang benar, sudah jelas. Tetapi dia disebut iblis. Artinya Petrus juga anak iblis. Dan saudara Li bilang kita semua itu tadinya anak-anak iblis. Oke? Baik. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Amin. Yesus. Sebetulnya outline-nya masih sangat panjang ya. Tapi nggak tahu apakah pelajaran ini berguna atau tidak. Saya nggak tahu. Berguna, saudara. Memberi Berguna, terang. saudara. Ya, banyak terang di sini. Perlu Iya. perenungan lebih dalam lagi. Pelajaran malam ini tuh tidak populer di pemulihan Tuhan. Iya. Saya ada kekhawatiran, khawatir salah. Saya takut salah. Baik. Begitu, saudara-saudari, kita berdoa ya. Amin. Amin. Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Tuhan, kami perlu diri-Mu, Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Amin. Ya, Tuhan tolong Yesus. kami, selamatkan kami dari pengetahuan mati. Amin. Ya, Tuhan Yesus. Selamatkan kami dari pengetahuan yang tanpa hayat. Benar Tuhan. Tuhan, pelajaran malam ini bertujuan supaya saudara-saudari hanya menjadikan gereja, hidup gereja sebagai satu-satunya komunitas. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Tidak bergaul dengan orang-orang sembarangan tanpa daya pembeda. Tuhan Yesus. Walaupun sulit membedakan, tetapi Tuhan kami percaya Engkau menuntun kami. Amin. Malam hari ini, biarlah kesadaran tentang dua jenis manusia ini semakin kuat. Amin. Tetapi Amin. bukan untuk mengerem kami memberitakan Injil. Justru semakin Amin. mencari orang-orang pilihan Allah. Tuhan Yesus. Tuhan, ada banyak orang-orang pilihan Allah yang tertawan dalam lingkungan yang salah. Benar. Selamatkan mereka, Tuhan. Mereka harus dibawa masuk ke dalam gereja. Amin. Mereka tidak akan bertumbuh di lingkungan yang salah. Ya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. mohon pelajaran malam hari ini boleh tepat sasaran, Amin. Amin. boleh mendatangkan faedah. Ampuni Amin. hamba-Mu jikalau hamba-Mu Oh, Tuhan bersalah. Yesus. Amin. Yesus. Ampuni hamba-Mu jikalau hamba-Mu tidak tepat. Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu sidang kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Sampai jumpa. Terima Ya. kasih. Terima kasih saudara Kiki. Terima Ya, kasih. sama-sama. Saudara Amin. Kiki. Terima kasih. Memberkati, selamat malam. Amin. Undangan berikutnya ditunggu saudara. Ya, siap. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, saudara.
Puji Tuhan, sampai jumpa. Terima kasih, saudara. Amin. Puji Tuhan. Jawab tempat saya. Amin. Dan berkati, selamat malam. Amin. Kita mungkin pulang sendiri ya. Terima Amin. kasih sudah Michael, pulang sendiri aja saudari. Tuhan memberkati. Amin. Amin.